kegiatan PI 4 yang hari ini akan kita laksanakan, agendanya adalah supervisi pembelajaran. Berarti ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Pertama, pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, sebelum pra-observasi, saya ingin menanyakan terkait itu, Pak. Kegiatan apa yang sudah berjalan selama 2 bulan ke belakang? Jadi kemarin kan sempat ada jeda libur ya, kurang lebih 1 bulan. Jadi sebelum libur, kegiatan apa yang sudah Pak Gatot laksanakan di sekolah ini? Baik, terima kasih. Setelah saya menerima materi dari pada waktu mengikuti diskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi, kemudian saya lanjutkan untuk penerapan saya di sekolah tentang KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu hasil ilmu yang saya dapat dari itu, kemudian saya terapkan di kelas saya selaku pendidikan. Jadi saya selalu berusaha setiap saya mau mengajar, saya selalu memasukkan KSE dan menggunakan LPP diferensiasi. Dan alhamdulillah Ibu, LPP yang saya gunakan itu setelah saya terapkan pada murid, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan murid dalam belajarnya itu semakin semangat dan menyenangkan. Berarti dampaknya terhadap siswa semakin semangat, semakin senang untuk belajar. Betul. Nah, kalau gitu kita lanjut ke pra-observasi. Iya. Nah, jadi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang akan saya observasi, untuk tujuan pembelajaran yang Pak Gatot akan capai di pembelajaran yang akan kita lakukan ini apa? Baik Ibu, jadi tujuan pembelajaran yang akan ingin dicapai pada materi kali ini yaitu siswa nanti dapat menjelaskan teknik dasar kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif pada permainan lapangan, yaitu permainan praktis. Kemudian yang kedua, siswa dapat mempraktekkan teknik dasar kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan praktis. Begitu. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran. Iya. Nah, untuk pengembangan yang hendak Pak Gatot capai pada pembelajaran ini apa saja, Pak? Dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya tentukan, yang ingin dikembangkan, yang pertama terkait dengan saya akan mencoba di dalam kegiatan pembelajaran saya itu menerapkan diferensiasi produk. Kemudian nanti juga akan memilah-milah mana anak itu yang tergolong dalam cara belajar visual begitu. Gaya belajar ya, Pak? Iya, gaya belajar visual, kemudian auditori. Nah, itu nanti akan saya siapkan semacam video untuk gaya belajar anak yang A misalnya, kemudian yang B-nya itu nanti akan saya siapkan juga catatan-catatan. Jadi dengan kata lain, jika diharapkan nanti tidak ada anak itu yang kesulitan ketika ketika belajar materi tentang permainan praktis ini. Kemudian nanti juga bagi anak yang gaya belajarnya itu suka bergerak, itu nanti akan ada praktek, dan tidak menutup kemungkinan semua anak itu nanti akan ikut praktek. Berarti strategi yang sudah Pak Gatot siapkan pertama terkait kontennya ya, tadi kan ada mau pakai video ya, Pak? Iya, menggunakan video. Terus juga ada praktek juga ya. Kalau gitu kita siap-siap aja, Pak. Setelah ini kita langsung observasi di kelas. Iya, baik. Itu aja, nanti setelah observasi kita lanjut ke pasca observasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kita semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran mulai, siapa yang mau membantu Pak Guru untuk memimpin doa? Siapa yang mau? Ayo, siapa? Ya, silakan Adel maju ke depan untuk memimpin doa teman-temannya. Dia berdiri, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Ya, selanjutnya Pak Guru akan melakukan presensi. Anak-anak yang dipanggil namanya silakan mengacung tangan. Ahmad Musaki, Adelia, Ada. Arifah, Ada. Ali Albar, Hadir. Muhammad Ali Putra Fandi, Ada. Rismatul Hasanah, Ada. Sahratus Samania. Ada. Ya. Alhamdulillah semuanya masuk, tidak ada yang absen sehingga bisa mengikuti materi pelajaran dengan baik. Ya, anak-anak, ada yang masih ingat minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Siapa? Ya, Amir. Senang irama. Senam irama. Iya, bagus, ternyata kami masih ingat. Jadi minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang senam irama. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang teknik dasar kombinasi gerak lokomotor non lokomotor dalam permainan bulu tangkis, di mana nanti kalian bisa menjelaskan teknik dasar gerak lokomotor dan non lokomotor dalam permainan bulu tangkis, dan yang kedua nanti kalian bisa mempraktekkannya di halaman. Yang dipraktekkan itu adalah teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Siap? Nah, ketika kalian telah mempelajari macam-macam teknik dasar, diharapkan nanti anak-anak bisa latihan sendiri di rumah. Jadi sudah bisa nanti latihan dengan teman-temannya gitu. Jadi tidak akan kesulitan lagi. Nah, sebelum kita ke materi, Pak Guru akan melakukan ice breaking. Mau? Nanti ice breakingnya anak-anak semua berdiri, kemudian mengikuti apa yang ada di video. Yuk, semuanya berdiri. Kata-kata yang ada di video, tangannya yang boleh bersandar.
Siap ya? Siap. Ya, selanjutnya langsung ke materi. Nah, Pak Guru akan memutar sebuah video. Nah, videonya tentang materi teknik dasar permainan bulu tangkis. Kemudian di samping itu, Pak Guru juga akan memberikan semacam catatan materi kepada anak-anak yang biasanya kurang paham kalau misalnya hanya mendengarkan lewat video. Jadi supaya semuanya memahami tentang permainan bulu tangkis teknik dasarnya, ini Pak Guru kasih ke Adit, kemudian ke Iqbal, kemudian Alif. Nah, untuk yang lain harus konsentrasi ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Selamat datang di kelas PJOK. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang permainan bulu tangkis. Seperti apa materi pembelajarannya dan bagaimana sih cara mengerjakan tugasnya? Makanya disimak terus ya. Kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Siswa dapat menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis. Berikutnya, siswa dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis. Berikutnya materi pembelajarannya. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, teknik dasar. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Dan yang keempat, tugas praktek. Pembahasan yang pertama, pengertian. Satu, pengertian. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan, biasa disebut kok atau shuttlecock, melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama dengan berusaha mengumpulkan angka 21 poin. Berikutnya teknik dasar. 2. Teknik dasar bulu tangkis. Yang pertama, memegang raket. Yang kedua, servis. Yang ketiga, memukul kok. Dan yang keempat, langkah kaki. Teknik dasar yang pertama yaitu memegang raket, terdiri dari backhand grip dan forehand grip. Berikutnya teknik dasar servis, terdiri dari servis panjang dan servis pendek. Berikut contoh dari servis panjang. Posisi tubuh berdiri rileks pada daerah servis. Kaki kiri di depan, kok dipegang di depan badan. Berat badan pada kaki belakang. Pindahkan berat badan ke depan. Jatuhkan kok. Bersama dengan itu, ayunkan raket ke depan atas melalui bawah pinggang. Dan pukullah kok dengan kuat. Lanjutkan gerakan memukul sampai posisi raket menghadap atas. Berikutnya, contoh dari servis pendek. Posisi tubuh berdiri rileks pada daerah servis. Kaki kanan di depan.
Kok dipegang di depan badan dan posisi raket berada di samping badan. Jatuhkan kok, ayunkan raket ke depan ke arah kok dan pukulan kok pada bagian gabusnya. Lakukan dari bawah pinggang. Berikutnya teknik dasar memukul kok. Terdiri dari pukulan lambung atau lock, pukulan smash, pukulan necking, dan pukulan drop shot. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama, ada contoh pukulan lambung atau lock. Berikutnya, contoh dari pukulan smash. Berikutnya teknik dasar langkah kaki. Berikutnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Yang pertama ada raket. Yang kedua kok atau shuttlecock. Yang ketiga lapangan. Yang keempat net atau jaring. Ya, tepuk semangat. Lupa. Ya, bagaimana videonya? Menyenangkan? Tapi jangan sampai ngantuk. Kalau ngantuk nanti pas ketiduran. Ya, sebelum bahas materi yang sudah kalian dengarkan barusan, Pak Guru hanya ingin tahu, apa kalian masih ingat gerak lokomotor itu gerak apa? Berpindah tempat. Berpindah tempat. Iya, bagus. Kalau gerak lokomotor? Berpindah tempat. Bagus. Kalau gerak manipulatif? Ayo. Memegang bola di luar tubuh. Ada yang lebih sempurna? Gerakan berjalan sambil menendang bola, ya, gerak manipulatif. Jadi yang melibatkan benda di mana? Di luar tubuh kita. Kalian tahu gerak lokomotor, gerak manipulatif pada saat bermain bulu tangkis. Tahu? Pada waktu apa? Memukul kok, salah satunya itu. Nah, lanjut ya. Nah, berdasarkan apa yang sudah kalian lihat, kemudian apa yang sudah kalian baca, siapa yang bisa menyebutkan teknik dasar dalam permainan bulu tangkis? Ya? Satu, cara memegang raket. Ya. Servis. Servis. Tiga, memukul kok. Ya. Empat, langkah kaki. Langkah kaki. Ya, bagusnya masih ingat tepuk tangan. Jadi ya, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Imam. Jadi teknik dasarnya itu ada 4. Yang pertama adalah memegang raket, kemudian yang kedua ada servis, kemudian ada memukul kok dan langkah kaki. Jadi itu kalian harus dikuasai semua jika ingin bermain bulu tangkis dengan nyaman. Ya, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya, ada yang tanya? Ya, Iqbal? Apa? Servis ada berapa? Ada video. Ya, ada 2. Apa saja? Servis panjang. Servis panjang. Servis pendek. Iya, jadi servis itu ada 2. Ada servis panjang, ada juga servis pendek. Ya, bagus. Ada lagi sebelum melanjutkan. Alif. Peralatan yang digunakan dalam bermain bulu tangkis. Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab peralatan apa saja? Siapa? Yuk, ada yang bisa jawab peralatannya? Yuk. Peralatan sarana dan prasarana ya. Oh ya, sarana dan prasarana. Siapa? Ayo Adit.
lapangan, net atau jaring ada lain yang sering digunakan itu. Apa itu namanya? Raket. Jangan lupa ya, kalau ada lapangan, ada net, tapi tidak ada raket, apa bisa? Tidak bisa. Kemudian yang kecil putih itu apa namanya itu? Oh, nah harus ada seperti itu. Ya. Selanjutnya, ini berdasarkan video yang sudah kalian lihat barusan. Kira-kira memegang raket itu ada teknik dasar memegang raket ada berapa cara? Risma, 2. ada 2. Apa? Backhand grip sama forehand grip. Oh iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Kalau backhand grip, cara memegangnya nanti kita praktekkan ya di halaman, sama forehand grip ya, sama seperti ini. Nah, kita nanti praktekkan di halaman. Nah, kemudian kalau cara memukul, nah, teknik dasar cara memukul kok ada yang tahu berdasarkan video yang sudah kalian baca. Saki. A. Pukulan lalu atau dot. B. Pukulan smash. C. Pukulan detik. D. Pukulan drops. Iya, bagus. Berarti kalian memperhatikan videonya dengan penuh perhatian berarti. Dan selanjutnya terakhir nih dari Pak Guru nih. Pak Guru mau tanya, apakah ada yang bisa menjelaskan langkah kaki yang bagaimana yang harus dikuasai untuk teknik dasar permainan bulu tangkis? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ya. Kaki harus dapat digerakkan ke segala arah secara cepat dan ringan. Berdiri selalu pada ujung kaki. Sikap ini memudahkan kaki bergerak cepat. Iya. Ya, masih kurang? Ada yang bisa menambahi? Saya, Pak. Ya, Tika. Saat membalikkan bola di depannya, kaki kananmu berada di depan dan sebaliknya pada waktu memukul bola di belakang. Kaki kananmu di belakang. Langkahmu harus diatur seefisien mungkin. Langkah yang panjang lebih baik daripada langkah kecil-kecil atau pendek. Iya, bagus. Ternyata kalian sudah paham semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk tugas yang keempat itu memang tidak Pak Guru tidak menampilkannya, yaitu berupa tugas praktek. Nah, di mana nanti Pak Guru akan mengajak kalian ke halaman, kemudian kita akan mempraktekkan teknik dasar memukul bola melambung dan teknik dasar memukul bola dekat net. Kemudian bagaimana cara melakukan smash. Siap latihan? Siap. Tepuk semangat. Nah, ya sudah. Sekarang ayo kita ke halaman. Ya, ayo sekarang kita bentuk lingkaran kecil. Oh, lingkaran kecil sambil berdiri. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Ya, agak sini, agak sini. Ya. Nanti anak-anak cuma ada 3 ya yang akan dipraktekkan. Namun sebelum itu ada yang mau bantu Pak Guru untuk mengambilkan raket di siapa? Ah, Alif aja. Sama dibantu temannya siapa? Ya. Risma. Yang dia di sana, kongnya juga jangan lupa. Nanti untuk pemanasan kalian latihan melemparkan kok.
Jadi koknya dilemparkan secara bergantian. Nah, begini ya. Jadi koknya nanti dilempar, kemudian dipukul-pukul ke atas. Gantian dengan temannya. Nah, kalau tidak bisa sampai 10 kali, kemudian dikasih ke temannya yang masih belum pemanasan. Mana raketnya? Ya, silakan ambil raket satu persatu. Nanti yang nggak kebagian nanti gantian. Ya, yuk. Ini koknya. Nah, koknya kasih satu persatu. Ya, yuk. Dengar peluit, nanti gantian 10 kali ke atas, kemudian kasih ke temannya yang belum. Yuk. One. Nah. Rangko. Oke. Kasihkan ke temannya. Ya, yuk. Kasihkan ke temannya lagi. Tidak boleh numpuk, agak berpencar. Selesai. Pemanasan selesai, silakan dipegang raket dan koknya. Ya, yuk. Selanjutnya kita ke praktek yang pertama. Ayo. Ini. Kita praktekkan gini. Cara memegang raket kemudian sambil melakukan pukulan kepada kok. Jadi nanti cara memegang raket ada berapa? Ada dua, ada forehand, ada backhand. Kita praktekkan yang backhand ya. Jadi nanti kalian memegang saling berhadapan, kemudian tanpa menggunakan kok ya, tanpa kok kalian harus lari. Kalau lari ke depan diginikan 1. Nah, hitung lagi bersamaan 2. Lagi 1. Hitung lagi 2. Ya. Paham? Yuk, sekarang kita bagi 2. Ada yang sebelah selatan, ada yang sebelah utara. Tapak mana itu dulu? Nah, pokoknya mana dulu? Yuk. Yuk, saling berhadapan. Yuk, saling berhadapan dulu. Saling berhadapan, ya. Yuk, saling berhadapan sini. Ya, lurus. Ayo. Aduh, besar. Ya, berarti dari tengahnya dan ya, kita tolong. Ya, yuk, dengar peluit, mundur ke belakang bilang 1, mundur 3 kali melompat. Contohnya gini. Speed 1. Nah, maju langsung ke depan 2. Nah, mundur ke belakang 1. Bisa? Yuk. Siap. Sampai ada peluit lagi. Nah, yuk. Ini paling tengah, garis tengahnya ini. Jadi kalian mundur ke belakang, pukul garis tengahnya. Ya. Yuk, siap. Yuk. 1.
dua, satu, dua, satu, dua. Sudah. Yo. Mana saudara semua? Ya. Ya. Sekarang backhand. Forehand ya. Jadi kita menggunakan memegang raket ini. Ya. Ya. Iya, ya. Ya, ini. Jadi mundur. Ini lagi. Yuk. Ya. Yuk, siap ya. Yuk, mundur dulu. Yang utara mundur, yang selatan mundur. Nah, pulang mundur. Ya. Mas, yuk. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Oh, satu. Ya, sudah. Cara memegang raket sudah, kemudian langkah kakinya kalian juga sudah. Ya, kemudian yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir memukul kok. Nah, jadi kalian secara berpasangan silakan ambil kok. Cari temannya masing-masing. Tidak apa-apa di sana, tidak apa-apa. Di sini tidak apa-apa. Ya, dengan fluid kalian langsung latihan memukul kok. Ya, yuk. Sudah selesai. Jadi praktek memukul kok menggunakan raket. Ya. Sekarang ayo semuanya duduk di sini, kita bentuk lingkaran. Ini ya. Senap apa senap? Manfaat ya? Senap. Kenapa? Manfaat. Manfaat ya. Ya, yuk. Sekarang mana? Suruh di mana? Ya, yuk. Sekarang waktunya kita mendiskusikan. Nah, kira-kira kesulitan apa yang kalian alami selama melakukan kegiatan praktek bulu tangkis ini? Diskusi dulu. Ya, diskusi. Kegiatan apa? Iya. Iya, iya.
Ya, ya. Kan ada kesulitan ya, ada kesulitannya ya. Ada kesulitannya. Sudah, yuk. Kira-kira setelah diskusi, yuk, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Yuk, siapa? Ya, yuk. Pada saat saya masih menentukan, terkadang pada saat kok tidak tepat. Yang apa? Kurang keras? Pada saat memukul kok saya masih kesulitan. Terkadang pada saat memukul kok tidak tepat. Iya, jadi semuanya begitu ya. Jadi pada saat memukul kok menggunakan raket, kadang-kadang tidak sesuai, tidak pas di sini ya, begitu. Kadang-kadang masih kena ke besi, begitu ya. Oh iya. Jadi apabila nanti kalian sering berlatih di rumah, maka tidak akan kesulitan lagi dalam memukul kok, sehingga pada waktu memukul itu bisa tepat sasaran. Ya sudah. Dari hasil diskusi sudah ternyata permasalahannya sama anak-anak sekalian. Jadi diskusinya itu kesulitannya pada saat apa? Memukul kok. Iya sudah. Kalau begitu pembelajaran hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Adel, ya Adel. Ya. Permainan bulu tangkis dimainkan oleh 2 orang dengan menggunakan kok. Ada 3 teknik dasar dalam permainan bulu tangkis, yaitu A. Cara memegang raket, B. Servis, C. Langkah kaki, D. Cara memukul kok. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu A. Lapangan, B. Raket, C. kok. Jadi kesimpulannya permainan bulu tangkis itu dimainkan oleh berapa orang? Itu peralatannya apa saja? Lapangan, apalagi raket, net, dan oh iya, berarti anak-anak sudah paham semua ya? Ya, kalau begitu. Waktu paling terakhir nih, kita refleksikan dulu kegiatan kita dari awal, dari kita di kelas sampai melakukan praktek di halaman, sampai kita melakukan diskusi. Siapa yang bisa menyampaikan refleksinya, kemampuannya? Ya, yuk, Zainab. Nah, berarti bermain bulu tangkis itu sangat menyenangkan ya. Siapa yang tidak suka? Suka semua? Suka ya? Ya, maka di rumah harus rajin-rajin bermain bulu tangkis. Nah, baiklah anak-anak. Anak sini. Untuk mengakhiri materi hari ini, jangan lupa ya, nanti setelah bel jam selanjutnya, kalian jangan lupa untuk ganti baju untuk mengikuti materi berikutnya. Kemudian untuk materi yang akan datang, kita akan melakukan kegiatan praktek teknik dasar dalam permainan voli. Nah, namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Adel, ya, silakan dipimpin temannya. Kita berdoa. Sesudah pelajaran selesai. Pelajaran selesai, kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak nanti sebelum kembali ke kelas, peralatan olahraganya ditaruh kembali di ruang olahraga ya, sama koknya juga. Ya, silakan kembali ke kelas. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, apa saja hal yang sudah baik menurut Pak Gatot? Apakah ada hal yang harus diperbaiki? Bagaimana Pak? Baik, terima kasih Ibu. Jadi berdasarkan apa kegiatan pembelajaran barusan yang telah saya lakukan, memang ada hal baik dan ada hal tidak baiknya. Namanya manusia memang tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Namun hal baik yang saya dapat barusan ketika melakukan kegiatan pembelajaran, ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak terpacu, semangat, termotivasi, apalagi setelah menonton video. Jadi anak-anak setelah menonton video, setelah menonton video, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak-anak, dan alhamdulillah berdasarkan video yang dilakukan, anak-anak itu bisa menjawab dengan tepat. Kemudian ditambah lagi ketika melakukan kegiatan praktek itu anak-anak semangat sekali. Jadi ketika latihan memukul kop menggunakan raket, kemudian latihan memegang raket, anak-anak itu semangat, antusias. Dan alhamdulillah apa yang dipelajari pada kegiatan pembelajaran itu anak-anak bisa memahami tentang permainan bulu tangkis. Itu hal baiknya. Kemudian hal yang masih belum baik istilahnya itu penilaian itu saya lupa untuk menulis memberitahu kepada anak-anak nanti penilaian apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran permainan bulu tangkis ini. Dan ketika di halaman pun saya masih lupa jadi untuk menyampaikan kepada anak-anak. Jadi itu mungkin hal yang masih kurang ya pada pembelajaran barusan. Baik, itu juga menjadi catatan saya ini Pak, terutama bagian penilaiannya. Iya betul. Jadi dari hasil refleksi yang Pak Gatot sampaikan, apa rencana tindak lanjut yang akan Pak Gatot laksanakan? Jadi untuk kedepannya, untuk istilahnya untuk mengembangkan diri saya sendiri, saya memang ada rencana. Yang pertama mengikuti semacam pelatihan di PMN. Jadi untuk menambah wawasan saya mengenai pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka ini. Kemudian yang kedua, memang ada rencana itu akan mengadakan IHT. Jadi lembaga kami itu nanti dalam 1 bulan ke depan itu akan mengadakan IHT tentang cara melakukan kegiatan pembelajaran dan penyusunan perangkat ajar di kurikulum Merdeka. Jadi diharapkan nanti dengan adanya kegiatan seperti itu, profesionalisme dari teman-teman guru termasuk saya sendiri itu bisa lebih meningkat, sehingga ketika nanti melakukan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang diharapkan dan menyenangkan bagi anak. Berarti di sini Pak Gatot menyampaikan ada 2 rencana pengembangan ya Pak. Iya. Yang pertama dari topik pembelajaran pelatihan mandiri ya. Iya, Pelatihan mandiri di PMM. Kemudian yang kedua IHT. Nah, untuk pengembangan pelatihan mandiri di PMM itu tujuan yang hendak Bapak capai apa ini Pak? Berarti meningkatkan Kinerja itu satu tujuan yang ingin dicapai saya selaku calon guru penggerak. Jadi ingin meningkatkan kinerja sebenarnya. Bagaimana saya itu bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang memang benar-benar sederhana, kemudian menyenangkan, kemudian para murid itu tidak merasa bosan gitu. Jadi saya ingin cari trik-trik cara mengajar yang menyenangkan. Nah, jadi Pak Gatot
ingin mencapai tujuan tersebut. Nah, bagaimana Pak Gatot bisa mengetahui kalau tujuan itu sudah tercapai? Jadi kan biasanya ada indikator keberhasilannya atau ukuran keberhasilannya, atau kayak dalam pembelajaran gitu ya Pak ya. Nah, kan ada tujuan yang ingin dicapai, dan bagaimana sih cara kita mengetahui tujuan itu sudah kita capai? Gitu ya. Baik Bu. Jadi indikator ketercapaiannya gitu ya Bu ya. Jadi yang pertama saya lihat antusias para murid dalam mengikuti pelajaran saya yang pertama. Jika para murid itu biasanya itu ada itu ada semacam istilahnya apa ya, pembeda. Jika pelajaran saya itu tidak disukai oleh para murid, cenderung anak-anak itu seperti merasa jenuh, ingin cepat-cepat keluar dari kelas, cepat-cepat selesai, cepat istirahat. Nah, namun kalau pembelajaran saya itu berhasil, itu anak itu tidak terasa mau istirahat. Kadang-kadang ada yang masih mau bertahan di kelas. Itu yang pertama indikatornya. Kemudian yang kedua, ketika saya memberikan materi kepada anak-anak itu, kemudian setelah melakukan observasi penilaian, nah anak-anak itu apalagi kan praktek ya, kalau praktek itu memang semangatnya itu bertambah. Jadi yang di KKM di rata-rata itu misalnya dapat 70, itu bisa naik di 85 dari nilai. Kemudian yang ketiga, anak-anak selalu, kalau menurut saya ini, selalu bertanya, meskipun masih belum waktunya olahraga, tapi sudah tanya kapan olahraga lagi. Itu kalau menurut saya. Nah, biasanya kalau di pelatihan mandiri itu nanti akan dapat sertifikat itu Pak, kalau kita sudah menyelesaikan uji nyatanya kan. Iya. Nah, itu juga bisa menjadi ukuran keberhasilan Bapak menyelesaikan pelatihan mandiri tersebut. Nah, jadi untuk PMM sendiri Pak, pendukungnya itu apa Pak yang sekiranya bisa membantu Bapak untuk mencapai tujuan tersebut di PMM-nya? Iya, untuk yang pengembangan diri yang PMM ini, pendukungnya apa saja mungkin? Apakah membutuhkan sarana prasarana yang lebih, atau mungkin dukungan dari istri mungkin? Ya, yang pertama itu sarana sih. Yang pertama sarana. Jadi yang sangat dibutuhkan sarana, kemudian support dari kepala sekolah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kepala sekolah itu selalu menanyakan apakah sudah ada pernah ikut PMM. Dengan adanya seperti itu menumbuhkan semangat untuk selalu ikut. Jadi menurut saya itu sarana yang utama. Ya, untuk waktunya Pak, biasanya Pak Gatot mengerjakan atau mempelajari topik di pelatihan mandiri itu kapan Pak? Saya itu biasanya jam sepulang sekolah itu saya ada langsung pulang. Jadi saya kadang-kadang masih menyelesaikan kalau pas mengikuti pelatihan mandiri di BMN itu biasanya saya selesaikan 1 hari di sekolah. Nah, kemudian setelah selesai itu baru pulang. Tapi tidak dengan aksi nyatanya. Intinya aksi nyata mengikuti. Ya kan perlu praktek. Iya, ada praktek. Nah, kalau rencana pengembangan diri yang kedua Pak, terkait IHT yang akan dilaksanakan, nah itu tujuan yang hendak dicapai apa saja, kemudian indikator keberhasilannya apa, dan yang mendukung IHT tersebut itu apa saja, dan rencananya akan dilaksanakan kapan? Nah, baik. Dan untuk rencana ingin mengadakan IHT di sekolah, itu rencana akan dilaksanakan di bulan Februari. Berarti bulan ini ya Pak? Iya, di bulan ini Bu. Di bulan kedua itu kisaran tanggal 28 Februari. Nah, kemudian indikator ketercapaian. Iya. Nah, di IHT itu nanti yang akan dibahas tentang
cara menyusun naskah, nah, kemudian cara melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Dan cara ini lagi Bu. Jadi nanti yang akan disediakan semacam proyektor, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Berarti itu sebagai sarana pendukung ya Pak? Iya, iya. Nanti untuk indikator keberhasilannya itu nanti mungkin dievaluasi oleh Bapak Kepala Sekolah ketika teman-teman guru sudah menerapkan. Nah, jadi teman-teman guru sudah berusaha menerapkan menggunakan apa namanya, semacam IT lah. Iya. Jadi itu indikator tercapai. Baik, kayaknya bincang-bincang kita ini cukup ini Pak. Berarti saya simpulkan ya Pak ya. Jadi rencana pengembangan diri yang Pak Gatot rencanakan ada 2, ada pelatihan mandiri dan info training. Sepertinya info training ini apakah dijadikan sebagai narasumber? Bukan. Ya, baik gitu ya Pak. Semoga rencananya berjalan sesuai dengan harapan. Amin. Bukan pemilihan dan kelancaran sampai akhir. Iya. Cukup Pak. Terima kasih Bu.